Hai, Assalamualaikum. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberikan kelancaran rezeki. Amin. Sungguh tidak pernah dibayangkan oleh Dini, seorang wanita cantik yang justru di saat ia merasakan sedang bersama orang yang tepat dalam hidupnya, malah berakhir secara sadis di tangan orang tepat tersebut yang ternyata psikopat. Dan yang lebih bikin miris kasus ini karena pelakunya adalah seseorang yang berada, ia punya kehidupan mewah. Ya kalau dibilang gak adalah tekanan dalam hidupnya gitu ya. Apalagi dari kasus-kasus sebelumnya yang kita bahas, selalu persoalan ekonomi. Nah, apa motifnya? Kenapa ini bisa terjadi? Gak usah lama-lama, langsung aja yuk kupas tuntas hanya di channel Rika Ros. Gregorius Ronald Tanur atau biasa dikenal dengan nama Ronald. Ia merupakan seorang pria berusia 31 tahun. Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarganya di daerah Kevamenanu, Kabupaten Timur Tengah Utara, NTT. Namun setelah menginjak usia yang cukup dewasa, Ronald beserta keluarganya ini memutuskan untuk pindah ke daerah Surabaya. Ronald pernah bersekolah di SMA Katolik Santa Agnes Surabaya dan lulus di tahun 2009. Setelah lulus, ia lalu melanjutkan pendidikannya ke Universitas Petra Surabaya. Kemudian pindah ke International Business School Surabaya, lalu pindah lagi ke Holmes Institute Melbourne, Australia, dan ia pun lulus di tahun 2016. Sejak kecil, Ronald dilahirkan dari keluarga yang cukup berada, sebab diketahui ayahnya ini merupakan seorang politisi PKB yang menjabat sebagai anggota DPR RI di Komisi 4, yakni Bapak Edward Tanur. Sedikit informasi, setelah menyelesaikan pendidikan tingginya, ayahnya Ronald yaitu Pak Edward Tanur pernah terlibat dalam dunia olahraga, di mana ia menjadi ketua di klub sepak bola Tulip FC dari tahun 2000 hingga 2004. Dan selain itu, ia juga memiliki usaha lain dalam bidang jasa konstruksi yang berdiri sejak tahun 1983 hingga kini. Menurut keluarganya, Ronald sejak kecil dikenal sebagai anak yang manja. Ia sering merengek meminta uang, dan apabila permintaannya tidak dipenuhi, Ronald langsung marah-marah dan mengeluarkan kata-kata kasar. Dengan begitu, keinginannya pun selalu dipenuhi oleh keluarganya, dikarenakan ia adalah anak kesayangan. Hal serupa dijabarkan oleh beberapa teman kampusnya. Menurut mereka, Ronald dikenal sebagai teman yang egois, susah diatur, dan sering mendapatkan nilai yang kurang di setiap mata kuliahnya. Saat ini Ronald mempunyai seorang kekasih bernama Dini Sera Afrianti. Ia merupakan wanita yang berusia 29 tahun yang lahir dan dibesarkan di Sukabumi, Jawa Barat. Sebelum mengenal Ronald, Dini ternyata pernah menikah dengan pria lain. Dan atas pernikahannya itu, Dini pun dikaruniai satu orang anak laki-laki yang kini telah berusia 12 tahun yang ia titipkan kepada orang tuanya di kampung halaman sejak bayi. Demi menghidupi anak semata wayangnya itu, Dini bekerja keras banting tulang. Ia bekerja sebagai seorang sales promotion girl atau SPG di sebuah perusahaan ternama di Surabaya. Selain itu, untuk tambah-tambahan, Dini juga kerap berjualan di TikTok Shop. Ronald dan Dini sudah menjalin hubungan selama 5 bulan lamanya. Namun ternyata hubungan mereka ini sedari awal sudah tidak beres. Dini sering cerita kepada salah satu sahabatnya bahwa dia sering diperlakukan tidak baik oleh Ronald. Ronald sering memukulinya, menendangnya, memarahinya dengan kata-kata kotor, dan yang lebih parahnya lagi, Ronald pernah menyekap Dini di dalam kamar mandi selama berjam-jam. Namun setelah itu, Ronald meminta maaf dan ia kembali romantis. Temannya sudah beberapa kali berpesan kepada Dini agar dia segera melaporkan hal penganiayaan ini kepada kedua orang tuanya. Namun sayang, Dini tidak pernah bercerita kepada keluarganya di Sukabumi. Ya, mungkin Dini tidak ingin keluarganya di kampung khawatir. Jadi bila mana keluarganya ini menanyakan kabarnya, Dini selalu berkata dia baik-baik saja.
Dan teman-teman, hingga pada akhirnya terjadilah hal yang mengejutkan. Kejadian mengerikan ini terjadi pada tanggal 3 Oktober tahun 2023. Pada malam itu, Ronald mengajak Dini untuk berkaraoke di sebuah tempat yang bernama Black Hole KTV Club. Dini langsung mengiyakan ajakan itu. Sebab sesampainya di sana, Dini berencana akan menginterogasi Ronald mengenai perselingkuhan yang Ronald lakukan. Hal ini dia ceritakan beberapa jam sebelum dia mengunjungi tempat karaoke itu. Dini diketahui sempat curhat di akun TikToknya @babyandin. Ceweknya mati-matian jaga hati buat cowoknya. Cowoknya mati-matian buat matiin ceweknya. Dan teman-teman, ruangan itu mulanya dipesan oleh seorang pria yang bernama Yuna, temannya Ronald, pada hari yang sama sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Yuna dan teman-temannya yang berjumlah 5 orang ini datang terlebih dahulu mengisi ruangan nomor 7 yang telah dipesannya. Beberapa menit kemudian akhirnya Ronald dan Dini ini bergabung ke ruangan tersebut. Singkat cerita, sesampainya di tempat karaoke, di sana mereka sempat senang-senang ya, nyanyi-nyanyi, bercerita. Namun juga sempat nih meminum beberapa botol minuman yang tidak baik. Di waktu yang bersamaan, Dini kemudian memarahi Ronald perihal aksi perselingkuhan yang ia lakukan di belakang Dini. Tidak terima diperlakukan seperti itu, Ronald yang kadung malu karena sudah dimarahi di depan teman-temannya, ia lalu mengajak Dini untuk keluar dari ruangan tersebut. Dan teman-teman, di tanggal 4 Oktober dini hari, mereka pun pamit ya kepada teman-temannya. Namun sesampai mereka di basement, tiba-tiba saja Ronald ini langsung memarahi Dini. Bahkan di situ ia sempat memukuli Dini, menendangnya, sambil ia mentertawakan Dini pada saat Dini ini sudah tergeletak tidak berdaya. Dalam kondisi tidak berdaya seperti itu, Ronald kemudian naik ke dalam mobilnya. Dan dengan bengis, Ronald langsung melindas tubuh Dini sampai ia terseret sejauh 5 meter. Salah seorang security sempat melerai aksi tersebut. Namun Ronald malah mentertawakan si security dengan berkata, "Pak, saya juga nggak tahu ini cewek kok tiba-tiba kayak gitu," katanya. Dan yang lebih gilanya lagi, Ronald ini merekam aksi penyiksaannya tersebut menggunakan handphone miliknya. Di dalam rekaman itu terlihat Ronald menyiksa dan menendangi kepala Dini sambil mentertawakannya. Bahkan ia juga sempat memukuli bagian kepala Dini menggunakan botol minuman yang terbuat dari kaca yang sebelumnya ia bawa dari tempat karaoke. Setelah Dini tidak sadarkan diri, Ronald kemudian membawa tubuhnya Dini ini untuk dibawa ke apartemennya. Ia menaruh tubuh Dini di bagasi belakang mobilnya. Dan setelah sampai ke apartemen, ia pun memindahkan tubuh Dini ke kursi roda. Dan dalam kondisi seperti itu, Ronald berusaha memberikan nafas buatan kepada Dini sambil mencoba untuk menekan-nekan dada Dini, tapi tidak ada respon. Kemudian Ronald merasa agak-agak khawatir dan takut. Ia lanjut membawa Dini ke Rumah Sakit National Hospital. Namun sayang teman-teman, setelah Dini ini dibawa ke rumah sakit, sekitar 30-45 menit di rumah sakit, Dini kemudian meregang nyawa. Tapi menurut dokter yang memeriksa Dini, ia mengatakan bahwa Dini ini telah tiada sejak dalam perjalanan menuju rumah sakit. Dan saat itu, sempat ada seseorang yang merekam Ronald. Terlihat ia menangis histeris sambil mengguncang-guncang tubuh Dini. Sayangnya teriakan histeris monster ini dianggap hanyalah air mata buaya palsu. Pasalnya di video lain yang ia buat, dia masih tega mengabadikan peristiwa di mana sang kekasih ini pada saat itu tergeletak tidak berdaya. Berkat beberapa bukti kuat dari keterangan saksi dan juga bukti rekaman dari CCTV di dalam lift itulah, di hari yang sama akhirnya Ronald pun ditangkap oleh pihak kepolisian setempat. Kepada polisi yang mengaku bahwa dia telah membunuh Dini dengan cara menyiksanya. Setelah ditemukan banyak fakta dari bukti-bukti dan juga netizen yang sering banget mengangkat kasus ini, akhirnya polisi mengganti dari pasal penganiayaan menjadi pasal pembunuhan yang diperkirakan akan mendapatkan hukuman 15 tahun penjara.
Oke, demikianlah teman-teman kasus yang sangat mengerikan ya menurut saya. Jadi di awal-awal hubungan mereka saat belum jadian, Ronald ini benar-benar love bombing banget ke Dini. Dia selalu memanjakan Dini, bahkan ada nih postingannya Dini yang menaruh caption POV di mana dengannya inner childku ini terpenuhi. Jadi kayak Ronald tuh bucin banget gitu ya. Dan semoga tidak ada lagi korban lain dari manusia sekeji Ronald. Dan teman-teman silakan sampaikan pendapat kalian tentang kasus kali ini di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Ingat untuk selalu hati-hati dan waspada. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!